5. Di sini saya berperan sebagai klien sekaligus mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Hasna Mufidah Tunisa dengan NIM 24114141091. Di sini saya berperan sebagai psikolog sekaligus dosen. Perkenalkan, saya Dini Nurhaliza dengan NIM 241141085. Di sini saya berperan sebagai narator sekaligus mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Farina Kasyafah Khairunisa dengan NIM 241141099. Saya Mastaka Bunurokimah dengan NIM 241141097. Saya Jensanaya Farhewi dengan NIM 241141112. Kami di sini berperan sebagai mahasiswa. Sedang ramai diperbincangkan terkait pengaduan seorang mahasiswi di media sosial yang diduga mengalami pelecehan seksual oleh mantan pacarnya sendiri. Nggak apa-apa. Kita cuma berdua di sini. Apapun yang kamu omongin, nggak bakal keluar dari ruangan ini. Saya janji. Saya sebenarnya malu banget, Bu. Saya ngerasa pengen hilang dari dunia ini. Saya ngerasa sampah banget, Bu. Sampai-sampai saya malu untuk ketemu teman-teman saya. Nggak apa-apa. Coba deh kamu cerita pelan-pelan. Ini soal mantan kamu itu ya? Iya, Bu. Awalnya dia baik banget sama saya. Dia pengertian banget. Pokoknya dia tempat ternyaman untuk saya. Tapi lama-lama dia aneh. Jadi posesif banget. Saya nggak dibolehin main sama teman-teman saya. HP saya selalu dicek sama dia. Dan paling anehnya lagi, dia tiba-tiba datang ke kos saya, Bu. Dia ke kosan kamu? Ngapain dia ke kosan kamu? Dia tiba-tiba datang ke kos saya, Bu. Marah-marah karena teleponnya nggak saya angkat. Dia maksa saya, Bu. Saya udah bilang nggak mau. Tapi saya takut, Bu. Saya takut dipukul. Saya cuma bisa diem sambil nangis, Bu. Dia tiba-tiba datang ke kos saya, Bu. Marah karena teleponnya nggak saya angkat. Dia paksa saya, Bu. Saya udah bilang nggak mau. Tapi saya takut, Bu. Saya takut dipukul lagi sama dia. Saya cuma bisa diem sambil nangis, Bu. Nggak apa-apa. Itu bukan salah kamu, Awak. Jadi setelah kejadian itu, kamu sama dia putus. Harusnya gitu, Bu. Tapi besoknya dia datang lagi ke kos saya. Dia nangis-nangis. Dia bilang dia hilaf. Dia bilang dia sayang banget, Bu, sama saya. Dia balik lagi kayak dulu, Bu. Lembut, pengertian, selalu beliin saya makan, nemenin saya belajar. Saya pikir dia udah berubah, Bu, makanya saya maafin dia. Tapi pas udah mulai nyaman, tiba-tiba sempat dia balik lagi, Bu. Jadi lebih posesif, gampang marah. Nggak apa-apa. Dan ujung-ujungnya dia ngajak lagi, Bu, untuk begitu. Tapi saya tolak. Dan setiap kali saya tolak, dia selalu nampar saya, Bu. Jambak saya sampai saya jatuh ke lantai, Bu. Saya takut banget, Bu. Saya takut dia bakal
Dia orangnya pengertian, Bu. Selalu ada untuk saya. Selalu yang ngejaga saya, Bu. Dia orangnya baik banget, Bu. Makanya saya susah untuk jauh-jauh sama dia, Bu. Awak udah gak apa-apa, kamu tenang ya. Makasih banget udah berani cerita, udah berani terbuka sama saya sejauh ini. Gimana nih menurut kamu setelah cerita sama saya? Kamu merasa lebih lega? Sudah jauh lebih lega, Bu. Saya jadi ngerasa nggak sendirian sekarang. Makasih ya, Bu, udah mau dengerin cerita saya. Nah, oke, dari pembahasan kita tadi, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Sembari saya nyiapin absen dulu ya. Ibu, Ita mau tanya. Oh iya Mbak, silakan. Ini Bu mau tanya, ngomongin soal trauma. Ibu tahu nggak berita yang lagi viral kemarin itu tentang pelecehan seksual? Oh, pelecehan seksual. Kasusnya yang mana ya Mbak? Kan banyak tuh yang viral. Nah itu yang Itu loh, Bu, apa cowoknya manipulatif terus pelecehan juga, tapi lebih ke itu sih yang kesorot tuh di pelecehan sama di kekerasannya. Katanya cowoknya manipulatif terus kayak baik gitu loh dilawan. Nah dia itu kayak akhirnya suka mukulin cowoknya dan ngancam gitu. Oh, kasus yang itu. Nah, pas banget kebetulan saya itu yang jadi pendamping dari korbannya, jadi saya psikolognya gitu. Hah? Seriusan Bu? Berarti Ibu tahu dong siapa orangnya? Iya tahu, emang bener kayak yang kalian omongin tadi. Jadi si korban ini pacarannya awalnya normal-normal aja sih, sewajarnya aja gitu. Tapi lama-lama tuh si mantannya jadi posesif gitu dia. Dia sempet baikan sih, tapi kayak si korban ini nolak terus malah ditampar sama si mantannya tadi. Kasian banget sih dia, sampai 2 kali kejadian kayak gitu. Mana sih? Kita kenal loh, maksudnya kayak satu lingkup di sini nggak beda angkatan kah atau gimana gitu? Adalah pokoknya intinya itu yaitu anak seangkatan sama kalian, jurusannya juga sama. Terus ini tuh bisa jadi pembelajaran buat kalian buat lebih hati-hati buat nyari cowok. angkatan kita. Iya ya. Itu siapa? Tahu? Kayaknya kita kenal deh. Kayaknya nggak tahu kan? Oke, mungkin cukup sekian dari saya buat pembelajaran hari ini. Kita ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih buat semuanya teman-teman ya. Yang baik-baik diambil, yang buruk ditinggalkan di kelas ini aja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Tadi kayak kenal deh. Kira-kira siapa ya? Dari angkatan kita nggak sih, soalnya Ibu Trisa angkatan kita kan? Iya, benar. Kelas ini bukan ya? Dia tahu. Kayaknya nggak mungkin kelas ini deh. Soalnya kelas kita juga ada yang curiga gitu sih. Iya. Tapi ada tuh dari kelas sebelah. Dia sebenarnya pakai masker kan? Iya, dari itu sih. Aku nggak sih? Iya. Aku nggak sih? Oh, yang Kan itu. itu loh, mantannya kan terkenal banget toksik kan, suka posesif banget itu yang kata kita. Tapi masa iya dia sih? Ya siapa tahu, sih kan bisa jadi nggak sih? Dia pakai masker terus loh, terus kayaknya matanya sering sumbang pameran kayaknya, aku udah tahu. Iya berarti bener itu deh. Bisa jadi sih, bisa jadi. Iya nggak sih? Apa kita Kan dibahas di kata cerita ibunya. Kan kesian sih kalau beneran dia, soalnya kan dia tahu kan sama dia pacaran mantannya tuh kayak yang
selalu posesif, toksik juga. Kalau sampai dia ngalamin pelecehan itu kasihan sih. Mama gue pengen lagi. Mana itu? Mama ada. Sini deh. Kenapa emang? Kamu kemarin sempat konsul udah sama Bu Sinta? Iya, pernah. Kapan itu? 2 hari yang lalu. Tadi kan aku matkul sama Bu Sinta ya. Nah terus ada temenku yang nanya tentang kasus yang ramai itu loh, yang kasus kamu itu. Nah Bu Sinta tuh ngejelasin. Nah dia tuh ngelayanin klien yang katanya mengalami kasus itu. Dan aku tuh nyangka mirip banget kamu loh ya. Bu Sinta tuh soalnya nyebutin ciri-cirinya, angkatannya. Aku tuh jadi ngarah ke kamu. Terus jadi pandangan teman-temanku tuh jadi agak jelek loh ngomongin kamu gitu. Hah? Bu Sinta ngomongin apa aja emang? Tadi itu pokoknya Permisi, Bu. Ibu izin meminta waktunya sebentar. Oh iya Mbak, silakan. Iya Mbak, gimana? Ibu, saya baru dengar dari teman-teman kalau Ibu menceritakan rahasia konseling kita. Ibu bilang data saya akan aman. Tapi kenapa Ibu menceritakan sedetail itu? Bahkan Ibu mention angkatan dan jurusan yang mungkin semua orang itu tahu kalau itu saya. Awak sebelumnya Ibu minta maaf Mbak. Ibu nggak ada niatan buat mengumbar privasi kamu. Ibu cuma niatnya mengedukasi mahasiswa lain supaya mereka itu lebih waspada. Ibu juga nggak menyebut nama kamu. Edukasi harusnya bukan jadi alasan untuk Ibu mengumbar privasi saya, Bu. Ibu mention jurusan, angkatan, yang semua orang tahu kalau itu tuh saya. Dan saya sekarang kesulitan untuk menghadapi teman-teman saya itu, Bu. Terima kasih atas pembelajarannya, Bu. Tindakan psikolog Sinta merupakan pelanggaran nyata dan fatal terhadap beberapa ketentuan dalam Kode Etik Psikologi Indonesia, di mana kasus tersebut telah melanggar beberapa pasal, di antaranya, yang pertama, pelanggaran pada pasal 24 mengenai mempertahankan kerahasiaan data. Berdasarkan pasal ini, psikolog wajib memegang teguh rahasia yang menyangkut klien atau pengguna layanan psikologi, di mana data hanya dapat diberikan kepada yang berwenang dan hanya memuat hal-hal yang langsung berkaitan dengan tujuan. Kemudian, data dapat dikomunikasikan kepada pihak ketiga hanya bila diperlukan untuk kepentingan pengguna layanan, profesi, dan akademisi, dengan catatan identitas orang yang menjalani pemeriksaan psikologi tetap dijaga kerahasiaannya. Kasus ini, psikolog Sinta melanggar pasal ini karena mengumbar cerita trauma dari klien kepada mahasiswa di kelas yang sama sekali tidak berwenang untuk mendapatkan data tersebut. Kedua, kasus tersebut telah melanggar pada pasal 27 ayat 1 mengenai pemanfaatan untuk tujuan pendidikan, di mana data dan informasi hasil layanan psikologi bila diperlukan untuk kepentingan pendidikan, data harus disajikan sebagaimana adanya dengan menyamarkan nama orang atau lembaga yang datanya digunakan. Psikolog Sinta berdalih tindakannya merupakan edukasi, namun sebenarnya ia gagal total dalam melakukan penyamaran identitas. Ketiga, kasus psikolog Sinta telah melanggar pasal 25 ayat 2 mengenai mendiskusikan batasan kerahasiaan data kepada pengguna layanan psikologi dalam lingkup orang, di mana pembicaraan yang berkaitan dengan layanan psikologi hanya dilakukan dengan mereka yang secara jelas terlibat dalam permasalahan atau kepentingan tersebut. Dan keterangan atau data yang diperoleh dapat diberitahukan kepada orang lain atas persetujuan pemakaian layanan psikologi atau penasihat hukumnya. Dalam lingkup kampus atau komunitas yang kecil, menyebutkan informasi spesifik seperti angkatan, program studi, bukanlah sebuah penyamaran, melainkan petunjuk terang yang membuat identitas korban langsung dapat dikenali oleh orang lain.